Pemirsa, Balai Besar POM BPOM Kota Semarang bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan setempat melakukan pengawasan makanan yang diperjualbelikan untuk menu berbuka puasa di alun-alun Kauman. Kepala BPOM Semarang, Lintang Purbajaya, mengatakan dalam pengawasannya pihaknya sudah mengambil hampir 83 sampel takjil seperti bakso, batagor, saus, cireng, kerupuk gendar, sampai dengan tahu. Namun dari pemeriksaan BPOM Semarang menemukan satu sampel yang positif mengandung borak, yaitu kerupuk gendar. Selain itu, BPOM Semarang bekerja sama dengan lintas sektor juga melakukan pengawasan di olahan dan pangan kemasan di Pasar Sendiko dan beberapa tempat distributor pangan lainnya. Dari 8 sarana yang diawasi, ditemukan 3 sarana yang masih menjual produk kadaluarsa. Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, juga dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi juga hadir. Jadi kami melakukan pengawasan khususnya terkait dengan menjelang buka puasa dan juga menjelang Lebaran itu untuk takjil. Jadi kami sampaikan sementara ini dari hari ini saja kita sudah mengambil hampir 83 sampel takjil yang ada di wilayah di alun-alun ya. Alun-alun Masjid Agung dan di pasar sekitarnya. Ini kita temukan satu sampel yang positif mengandung borak, yaitu kerupuk gendar. Selain sampel yang kita ambil ada bakso, batagor, kemudian saus, kemudian cireng, tahu, dan semuanya ya, yang positif di kerupuk gendar. Selain itu kita bersama juga dengan lintas sektor melakukan pengawasan khususnya di pangan olahan dan pangan kemasan. Ini ada di Pasar Sendiko, kemudian juga di beberapa tempat distributor pangan. Ini sudah kita melakukan pengawasan sampai dengan hari ini. Dari awal puasa ada 8 sarana yang kita awasi, dan kita temukan ada 3 sarana yang masih ditemukan menjual produk kadaluarsa. Nah, ini terkait dengan tindak lanjut dan terkait dengan pengawasan akan kita sampaikan kepada yang berkaitan. Kalau untuk terkait dengan distributor pangan, maka akan kami berikan tindak lanjut secara administratif ini langsung. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, mengatakan biasanya makanan yang mengandung borak digunakan untuk mengentalkan suatu makanan atau jika digunakan pada kerupuk bertujuan agar menjadi crispy. Ia menekankan jika zat formalin dan borak dikonsumsi dalam jangka pendek, maka reaksi yang dirasakan oleh tubuh akan terjadi mual, muntah, alergi, dan pusing. Untuk jangka panjangnya akan beresiko kanker. Kalau tadi kerupuk berarti dia jadi lebih crispy, renyah gitu. Nah, ini ternyata setelah tadi sampelnya diambil sedikit, kemudian kita kasih reagen, ternyata berubah. Kertasnya yang harusnya tetap berwarna kuning, ternyata berubah jadi merah. Tetapi yang makanan-makanan yang di sini alhamdulillah semuanya aman dari zat-zat kimia. Zat formalin dan borak atau zat-zat yang kita periksa pada sore hari ini, misalnya rodamin atau pewarna ya, atau metilen blue, itu kalau dikonsumsi dalam jangka pendek untuk yang mengonsumsi pasti dia akan merasa mual, muntah, kemudian alergi, pusing ya. Jadi kalau anda pusing nih, jangan-jangan makan yang mengandung borak atau formalin. Jangka panjangnya pastinya akan berisiko terhadap malignansi atau kanker. Nah, ini yang kemudian kita jaga supaya masyarakat kita tahu sendiri ya, yang namanya lontong ini sebentar lagi akan dikonsumsi oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan Kota Semarang. Nah, ini kita juga harus mengamankan jangan sampai mengandung borak. Kemudian makanan-makanan yang lain juga tadi sudah dicek bersama-sama dengan Bu Rahman dari Ketahanan Pangan. Ada kami juga alhamdulillah pada hari ini ada teman-teman dari Kementerian Kesehatan, dari Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan ada informasi lagi bahwa 64 yang jualan di sini itu memang semuanya 80% dari mereka sudah bersertifikat halal. Namun 30% baru yang punya PIRT. Nah, ini saya gandeng juga teman-teman dari DPMPTSP, ada Mbak Rista yang nanti akan melis mana-mana yang belum mempunyai izin PIRT, segera nanti akan difasilitasi oleh
pemerintah Kota Semarang melalui BPMPTSP dan kami dari Dinas Kesehatan. Demikian. Pak, dengan temuan yang sedikit ini, apakah menunjukkan bahwa pedagang sudah mulai paham dengan makanan yang sehat? Nah, begitu mereka itu masuk berdagang di sini atau di pasar itu kan mesti ada pengelola pasarnya ya. Paling tidak ada screening dari mereka, teman-teman dari Dinas Perdagangan nih, Bu Sekdin. Ini pastinya mereka juga sudah diwanti-wanti. Anda kalau jualan jangan mengandung bahan-bahan berbahaya kimia atau bahan-bahan yang mengandung mikrobiologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga mengawasi bersama terus setiap bulannya kita mengawasi mereka supaya kejadian seperti ini itu tidak terjadi. Pihaknya menambahkan sebanyak 64 penjual di seputar alun-alun Kauman, 80% diantaranya sudah bersertifikat halal, namun 30% baru mempunyai pangan industri rumah tangga PIRT. Maka dari itu pihaknya menggandeng DPMPTSP untuk mencatat pedagang mana saja yang belum mempunyai izin PIRT untuk selanjutnya akan difasilitasi oleh pemerintah Kota Semarang. Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan.